Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan menerangkan tentang kaidah fikih dalam syariat Islam. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yang bernama Rohman Wahyudi. Definisi kaidah fikih. Secara etimologi, kata qawaid itu berasal dari jamak kata qaidah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Dalam beberapa pendapat kamus yang lain disampaikan bahwa kaidah bisa berarti al-asas atau dasar, pondasi. Sedangkan secara terminologi, undang-undang atau peraturan yang bersifat universal atau kulli yang diakui oleh satuan hukum juz'i yang banyak. Kedudukan kaidah fikih. Kedudukan kaidah fikih dibagi menjadi dua. Yang pertama, kaidah fikih menjadi pelengkap dari dua sumber pokok, yakni Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, jumhur ulama juga sepakat bahwa kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Yang kedua, kaidah fikih dapat digunakan sebagai dalil mandiri. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Wahyudi. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Kaidah fikih ada 5 macam. Yang pertama, al-umuru bima qasidiha. Segala perkara tergantung kepada niatnya. Yang kedua, al-yaqinu luzalu yasyaku, yaitu sesuatu yang sudah ditetapkan dengan keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatun tajlibu tasyiro, yang artinya kesukaran membawa kepada keringanan. Yang keempat, ad-dororu juzalu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang kelima, al-adatu mukmuha, yaitu adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum. Selanjutnya, contoh penerapan kaidah fikih. Contoh penerapan pertama, apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang, lalu mengambilnya dengan tujuan atau niat mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi jika ia mengambilnya dengan tujuan atau niat untuk memilikinya, maka ia dihukum sama dengan ghasib atau orang yang merampas harta orang. Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak. Contoh yang kedua adalah, kalau misalkan kita tahu bahwa A punya utang sebesar 1 juta rupiah kepada B, kemudian A menunjukkan bukti pembayaran atau pernyataan dari B yang menganggap uang itu telah lunas, lalu B balas menunjukkan bukti lain yang rincian menyatakan bahwa A mengakui kalau dia utang 1 juta rupiah kepada B tanpa rincian yang jelas, maka utang 1 juta rupiah A dianggap lunas, sedangkan bukti B belum bisa diterima, belum ada kepastian yang jelas. Bisa jadi utang 1 juta yang dimaksud B tersebut adalah 1 juta yang sudah dilunasi oleh A. Pada kondisi ini, A menang dari B karena hukum asal yang yakin dan pasti menyatakan bahwa seseorang itu sejatinya terbebas dari utang atau kewajiban membayar tanggungan. Hukum asal ini hanya bisa diubah kalau bukti dari B bahwa A punya utang 1 juta yang baru benar-benar valid dan bisa diyakini dengan pasti. Slide selanjutnya yaitu yang ketiga, orang yang sedang safar boleh mengqashar sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dia memperoleh kemudahan berupa pengurangan kewajiban atau yang bisa disebut takfif tankis. Yang keempat, seseorang yang memonopoli suatu jenis barang atau makan lalu dia menyimpannya. Ketika harga pasar barang tersebut naik, dia menjualnya dengan harga yang tidak wajar. Maka pemerintah berhak untuk memasaknya agar menjualnya kembali dengan harga yang wajar. Yang kelima, jika menurut kebiasaan umum seorang penjual asli bertanggung jawab atas pemasangannya yang dianggap sebagai syarat dalam kontrak jual beli, maka itu merupakan tanggung jawabnya walaupun tidak ada dalam kontrak. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.